Hello everyone, welcome back again ya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di video tutorial yang kedua. Dan kali ini kita akan ngebahas bahan baku utama dari 4 kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris. Yang seperti yang kita tahu, kemampuan yang pertama adalah speaking skill. Kemudian yang kedua adalah writing skill. Kemudian yang ketiga adalah reading skill, dan terakhir adalah listening skill. Jadi ada 4 kemampuan teman-teman untuk bisa kita kuasain ketika kita ingin bisa berbahasa Inggris atau disebut bisa bahasa Inggris. Nah, sebelum kita kuasai 4 kemampuan tersebut, teman-teman, kita harus tahu dulu nih ya. Kita harus paham dulu bahwa untuk bisa 4 kemampuan ini tuh bahan bakunya apa sih? Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu bahan bakunya apa, sehingga kita jadi salah fokus gitu. Karena kalau kita salah fokus teman-teman, ya kita akan wasting time, kita akan wasting money, ya kan? Kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Udah belajar bertahun-tahun, lama, biaya banyak keluar tapi nggak bisa-bisa karena fokusnya salah. Nah, untuk bisa 4 kemampuan tadi, baik itu speaking teman-teman, kemudian reading, listening, dan writing, menurut teman-teman apa bahan bakunya? Coba kira-kira tebak sebelum nanti saya sampaikan. Nah, mungkin dari Anda ada yang bisa jawab ya. Nah, bahan baku utama dari 4 kemampuan ini, ya yang kita sebut ini adalah output. Ini kan output ya, speaking itu kan output, jadi skill itu kan output ya. Listening, kemudian reading, kemudian writing. Ini adalah output. Nah, sekarang inputnya apa nih? Bahan-bahannya apa nih? Pertama teman-teman, bahannya adalah kosakata atau vocabulary. Setuju nggak kira-kira? Without vocabulary, we cannot speak. Without vocabulary, we cannot understand what we read, what we listen. Without vocabulary, we cannot write anything on papers. Betul nggak? Tanpa kosakata tuh kita nggak akan bisa bicara. Ya, tanpa kosakata kita nggak akan bisa memahami apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Dan tanpa kosakata kita nggak bisa menulis apa yang kita mau sampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi bahan utamanya kosakata. Nah, selama ini teman-teman banyak orang fokusnya ke tata bahasa, rumus, tenses, dan pronunciation. Sehingga kalau merasa kalimatnya salah, takut ngomong. Ketika merasa kalimatnya atau katanya salah sebut, nggak berani ngomong. Akhirnya minder. Akhirnya apa? Bahasa Inggrisnya nggak berkembang. Padahal untuk bisa bahasa Inggris, what we have to do is just practice and practice. Padahal kalau kita mau bisa bahasa Inggris, yang harus kita lakukan adalah praktek, dan praktek. Bukankah itu yang kita lihat di Bali misalnya, atau di tempat-tempat pariwisata? Banyak orang yang notabene tidak belajar bahasa Inggris secara formal, tapi dengan berinteraksi langsung dengan orang asing, kemudian mencari informasi lain dari internet, misal dari buku-buku yang mereka baca, tapi mereka langsung praktek, dan itu cara terbaik sebenarnya. Nah, makanya sekarang bagaimana caranya kita bisa menguasai banyak kosakata. Tentu kosakata yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi teman-teman, bukan berarti grammar itu nggak penting ya, penting banget. Tapi nanti ada saatnya kita belajar grammar, karena ada satu guru bahasa Inggris dari Amerika langsung nih berkata, ya, learning grammar rules will only impair your ability to speak. Jadi dia bilang, ya, belajar grammar atau tata bahasa itu hanya akan mempercacat kemampuan bahasa Inggris kita. Betul nggak? Ya, kenapa dibilang mempercacat kemampuan kita? Yes, because when you speak and then you think, and then when you feel it's wrong, you will never speak. Betul nggak sih? Jadi ketika kita mau bicara, kita ngerasa itu kalimatnya kayaknya salah nih, nggak jadi ngomong kita. Karena kita terpatok sama tata bahasa. Ya, padahal kalau kita tahu kosakatanya, bisa jadi. Contoh misalnya Anda mau ngomong seperti ini ke orang. Kemarin saya pergi ke Amerika. Ya kan? Kemarin saya pergi ke Amerika. Nah, kalau Anda nggak paham grammar, ya mungkin Anda tahu ini masa lalu ya, artinya past tense gitu ya.
tapi Anda nggak tahu perubahan kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya, Anda jadi lantas nggak berani ngomong gitu. Padahal kalau Anda ngomong seperti ini, yesterday I go to America. Nah, pertanyaan saya nih teman-teman, orang yang denger itu ngerti apa enggak? Saya yakin orang yang denger ngerti kalau dia bisa bahasa Inggris walaupun tata bahasanya salah. Atau mungkin Anda bilang seperti ini, yesterday I am going to America. Kemarin saya pergi ke Amerika. Ini juga secara tata bahasa salah, tapi yang denger pasti paham. Nah, maksud saya, untuk belajar bahasa Inggris tuh di awal-awal tuh seperti ini tuh nggak apa-apa. Baru nanti sambil proses kita perbaikin, kita tata. Karena belajar tata bahasa kan berarti menata bahasa. Nah, menata bahasa ini yang ditata apa? Kan kalimat. Kalimat tanpa kosakata kan nggak akan bisa ditata. Betul nggak teman-teman? Nah, makanya kuasain dulu kosakata. Ya, baru setelah itu perbaikin pronunciation-nya, perbaikin tata bahasanya. Nah, jadi itu seperti itu bagaimana cara kita di awal untuk berani dulu ngomong bahasa Inggris. Pede dulu mengungkapkan bahasa Inggris kita walaupun pronunciation-nya salah, walaupun tata bahasanya salah. Nah, jadi itu proses belajar yang sangat bagus ya. Jadi yesterday I go to America, nggak apa-apa, Anda ngomong aja seperti itu dulu. Nah, supaya apa? Supaya Anda latih dulu, Anda terbiasa dulu. Jadi jangan menunggu Anda sempurna, Anda baru bicara. Nah, itu kelamaan, ini yang buat orang tuh lama. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, bahan baku 4 kemampuan tadi yang pertama adalah kosakata. Ini bahan utamanya nih teman-teman. Jadi fokus ke kosakata dulu. Tapi jangan sekedar menghafal ya, tapi harus dipraktekkan juga, dan menghafal kosakatanya pun harus sesuai dengan kebutuhan, harus di mapping kan. Nah, setelah belajar kosakata, memahami banyak kosakata, mengetahui banyak kosakata, baru kita pronunciation-nya kita latih pelan-pelan. Ya, mungkin dengan banyak nonton video, banyak denger audio kan, percakapan atau conversation. Di situ kita dengerin bagaimana orang mengucapkan kalimat demi kalimat, mengucapkan kata demi kata, tentu dari sumber yang benar ya. Nah, itu jadi latih pronunciation kita. Nah, untuk melatih pronunciation kita ini itu kan butuh lawan bicara, butuh intensitas kita latihan. Jadi jangan belajar bahasa Inggris menggunakan aliran kebatinan. Jadi karena takut salah, disimpan di dalam hati aja tuh kalimatnya ya, atau dipikirin aja tapi nggak keluar. Nah, itu yang kedua. Setelah kosakata kita memadai, baru kita latih pronunciation kita dengan cara apa? Berbicara dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, baru kita kuasain tata bahasa, grammarnya. Penting udah ngomong dulu, udah bicara dulu, baru perbaikin pronunciation-nya, baru perbaikin tata bahasanya. Ini menurut saya cara belajar yang benar. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kosakata dulu, vocabulary, kemudian pronunciation, kemudian yang ketiga grammar. Itu urutannya. Jadi jangan grammar dulu. Karena kalau grammar dulu, otak kirinya yang lebih dominan. Sehingga yang timbul apa? Kesulitan, kejenuhan, butuh waktu yang lama. Akhirnya nggak jadi-jadi bahasa Inggris kita. Nah, begitupun ketika kita menghafal kosakata, jangan fokus ke tulisan arti, kata arti, tidak. Tapi nanti kita ada caranya. Nanti di video berikutnya kita akan jelaskan bagaimana mengingat kosakata tanpa menghafal. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin sampaikan bahwa inti dari 4 kemampuan tadi adalah vocabulary. Ya, kita tidak akan pernah bisa bicara bahasa Inggris kalau kita tidak punya kosakata. Siapapun dia, mau dia profesor kek, mau dia dokter kek, presiden kek, menteri kek, gubernur kek, ya mau level pendidikannya sudah paling tinggi kek, dia nggak akan pernah bisa kalau tidak punya kosakata. Ada juga orang ngerti grammar dengan baik, tapi tidak bisa bicara karena kosakatanya terbatas. Ada juga orang ketika dia nyanyi lagu bahasa Inggris, fasihnya luar biasa, tapi ketika bicara nggak bisa, kosakatanya terbatas. Nah, makanya kosakata dulu, perbaikin, banyakin, baru tata bahasanya diperbaikin, tingkatin, pronunciation-nya. Nah, itulah cara yang alamiah. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini nih, karena ini kuncinya nih. Jadi jangan memusingkan, jangan memikirkan grammar di awal-awal, no.
Ya, I think this is not good way ya. Ini bukan cara yang baik. Grammar itu kita pelajarin kalau kosakata kita udah memadai, kalau kita sudah bisa bicara. Ingat ya teman-teman. Grammar kita pelajari kalau kita sudah bisa bicara. Kalau belum bisa bicara, jangan sekali-kali belajar grammar karena itu akan menghambat teman-teman. Ya kan? Coba perhatikan teman-teman yang punya adik kecil atau yang punya anak. Pada saat mereka belajar ngomong, apakah mereka Anda ajarkan tata bahasa dulu? Tidak kan? Anda ajarkan kosakata dulu kan? Apakah mereka ngucapnya langsung benar? Tidak juga kan? Ada salah-salahnya kan? Misalnya nyebut bunda, enda. Nyebut minum, mum. Bunda, enda, mum, enda, mum. Bunda, minum. Padahal kalimatnya salah, pengucapannya salah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, sama dengan belajar bahasa Inggris seperti itu. Kosakata dulu, baru nanti belajar grammarnya, belajar pembenarannya itu nanti di sekolah formal. Atau kita nggak harus formal juga belajar bahasa Inggris, tapi kita bisa pelajari grammar dengan tentunya sumber-sumber yang baik begitu. Ya, jadi di video kali ini saya ingin tekankan bahwa intinya untuk bisa 4 kemampuan, baik itu speaking, listening, writing, and reading, bahan baku utamanya kosakata. Without vocabularies, you cannot master all those skills. Jadi tanpa kosakata, kita tidak akan bisa menguasai 4 kemampuan tadi. Oke? I think that's enough for this moment. Thank you very much. See you. Good luck.